selamat bertemu kembali. Selamat belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, berkah dalam. Untuk kali ini kita akan belajar tentang akor leading tone atau akor ketujuh dan akor supertonika. Apa dan bagaimana akor tersebut? Ada baiknya kita membuka kembali hal-hal yang berkaitan dengan tingkatan akor, nama tonika, dan sebagainya. Mari kita lihat pembelajaran kali ini. Kita sudah mengenal hal ini sebenarnya sudah sejak lama kan, bahwa nama nada dalam sebuah tangga nada itu dari tonika itu berarti nada pertama supertonika, nada kedua median, nada ketiga subdominan, nada keempat dominan, nada kelima submedian, nada keenam, dan leading tone nada ketujuh. Itu kemudian juga sekaligus menjadi nama akor. Artinya akor pertama kemudian disebut akor tonika, yang kedua supertonika, yang ketiga akor median, yang keempat akor subdominan, yang kelima akor dominan, dan yang keenam akor submedian, dan yang ketujuh akor leading tone atau introduktor. Jangan terkecoh dan jangan bingung dengan nama-nama interval. Kemarin ada yang sempat bingung. Nah itu kan yang pertama prim, yang kedua sekunde. Itu kan nama interval. Kita tahu interval satu namanya prim, interval kedua sekunde, interval ketiga terts, interval keempat quart, kelima queen, keenam seks, septim, dan sebagainya. Ini pelajaran di kelas 1 sebenarnya. Kita tidak perlu mengulanginya terlampau dalam. Sekarang mari kita lihat bagaimana akor supertonika dan akor leading tone. Akor tingkatan ketujuh ini leading tone, dan akor supertonika atau akor yang kedua. Ya, di dalam penulisannya kita mengenal kedua akor tersebut. Misalkan ini dalam tangan ada 1 mol F mayor ya. Kita dapatkan tentu akor keduanya adalah G, Bes, D ya. G, Bes, D trinadanya. Didapatnya dari apa? Sekali lagi, nah ini kebetulan yang menjadi contoh 1 mol. Tonikanya F. Tentu nada keduanya adalah G. Kita dapatkan trinadanya. Trinada dari G, terts dari G adalah Bes. Terts dari Bes adalah D. Kita dapatkan akor 2 minor. Dalam tangga nada mayor, simulanya kita dapatkan 2 minor. Nah, sekarang apa halnya jika itu adalah tangga nada minor? Contohnya di sini kalau kita ambil D minor. Nah, kita ambil nada keduanya. Nada kedua dari D minor adalah E, ya kan? Dengan demikian, terts dari E adalah G, terts dari G adalah Bes. Kita dapatkan E, G, Bes. Kita dapatkan akor diminis. Artinya dalam tangga nada minor itu kita dapatkan trinada diminis. E, G, Bes seperti tadi. Dalam tangga nada mayor kita dapatkan supertonikanya adalah minor, G, Bes, D. Kebetulan ini di tangga nada F mayor dan ini dalam tangga nada D minor, E, G, Bes, G, Bes, D minor, dan ini mayor. Saya pikir itu juga bukan masalah. Nah, bagaimana halnya sekarang leading tone? Dalam tangga nada mayor, sekarang kita lihat. Leading tone dalam tangga nada mayor. Nada ketujuh dari F. Nada ketujuh. Kedua G, ketiga A, keempat Bes, kelima C, keenam D, ketujuhnya E. Cari trinadanya dari E. E, G, Bes. Tentu. Loh, kok sama dengan supertonik? Kebetulan saja. Sama dengan supertonikanya di D minor. Ini kebetulan. Ya. Kita dapatkan leading tone dari F mayor adalah E, G, Bes. Kita dapatkan itu adalah trinada diminis. Sehingga akor ketujuh, leading tone dari tangga nada mayor adalah akor diminis. Ya, diingat itu. Nah, sekarang kita lihat di dalam tangga nada minor. Percontohan yang akan saya ambil adalah dalam tangga nada minor harmonis dan dalam tangga nada minor asli atau diatonis. Dalam tangga nada minor asli dulu kita lihat. Ya. Nada ketujuh dari D. Ya.
Nada ketujuhnya adalah C. Kok C, Pak? Bukan C sih? Ya, karena minor asli kan nada ketujuh belum naik. Jadi C. Nah, trinadanya apa? C, E, G. Nah, dalam tangan nada minor diatonis kita dapatkan akor ketujuh adalah ini trinada mayor, ya. C, E, G. Dalam minor diatonis. Sekarang bagaimana halnya kalau itu dalam tangan nada minor harmonis? Kita dapatkan. Dalam minor harmonis nada ketujuhnya naik. Berarti bukan C tetapi cis. Trinada dari itu adalah cis, E, G. Kita dapatkan trinada diminis. Artinya, dalam tangan nada minor harmonis, kita mendapatkan trinada diminis. Jadi kesimpulannya dari semua ini adalah dalam tangan nada mayor, supertonikannya adalah minor, ya. Dalam tangan nada minor, supertonikannya adalah diminis. Dalam tangan nada mayor, leading tone-nya adalah diminis. Dalam tangan nada minor diatonis, leading tone-nya adalah mayor. Dalam tangan nada minor harmonis, leading tone-nya adalah diminis. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana penulisannya, ya. Akor diminis itu dalam ilmu harmoni biasa ditulis dalam posisi balikan pertama dan justru pendobelannya pada ters. Kita akan cari tahu sebabnya ini setelah ini. Tapi kita tulis dulu sekarang. Oke ya. Akor diminis, kita cari dulu akor diminisnya. 2 diminis, 7 diminis, ya. Kita lihat yang dari 2 diminis dulu. Ditulis dalam balikan pertama dan justru pendobelannya pada ters. Sehingga ini ditulisnya bukan dari E, tetapi dari G. Ya. Berikutnya dalam susunan dasar G bass. Terus E, ya kan? Dan pendobelan berikutnya adalah tersnya. Tersnya adalah G. Ini dia. Ditulis dalam balikan pertama, artinya 2, 6 diminis. Seperti ini. Ya. Jadi akor diminis dalam posisi balikan pertama yang didobel adalah justru tersnya. Kita lihat yang di leading tone. Nah, ini kebetulan akornya sama ya. Jadi penulisannya justru seperti tadi. Tersnya dulu yang ditulis sebagai bass. Ya. Balikan pertama. Kemudian berikutnya bass. E. Pendobelan pada ters. Ya, seperti ini. Ya. Kita dapatkan trinadanya justru adalah E, G bass itu tidak E G bass, tetapi dia menjadi G bass, ya, E. Dan didobel justru malah di ini saya tulis lebih rapat lagi ya biar ya ini G justru malah seperti ini. Ini saya tulis double rapat saja. E G bass seperti ini. Menjadi G bass E G yang ditulis 2 kali, yang didobel adalah G-nya. Tersnya. Sama juga di sini leading tone karena dia diminis justru ditulis dalam balikan pertama dan yang didobel adalah tersnya. Seperti itu. Kita sudah belajar tentang ini di pertemuan kita minggu kemarin, ya. Nah, sekarang kita perdalam bagaimana halnya. Kenapa ini bisa seperti itu? Apa sebabnya nanti? Kita tulis dulu pendobelannya ya. G bass, ini E, berikutnya G lagi. Nah, sekarang leading tone diminis saja ya. Ini sudah jelas ya. Kalau ini jelas karena dia akor mayor. Nah, karena dia akor mayor mungkin posisinya tidak perlu kita bahas. Yang kita bahas diminisnya saja. D minor.
leading tone-nya diminished. Nada ketujuhnya cis, kita dapatkan cis E G. Tetapi bukan ini penulisannya. Yang tertulis justru tersnya dulu. Jadi di sini tidak ditulis cis E G, tetapi justru yang menjadi bas pertama adalah E, ya, G, cis E, seperti itu. Nah, ini seperti apa ya ini? Ini justru menjadi bas di sini, ya. E, G, cis, E. Ya, seperti itu justru. Pendobelannya pada tersnya. Tersnya apa? Di akor ini tersnya E, yang didobel E-nya. Nah, itu penulisan akor diminis, akor bantu. Loh kok malah double ters, Pak? Ya, mari sekarang kita bahas. Ya. Mengapa double ters? Harus diingat yang pertama, akor-akor bantu ini sering orang dalam ilmu harmoni menyebutnya sebagai akor pengganti. Artinya apa? Dia bisa menggantikan posisi akor lain. Kita lihat. Akor leading tone ini sering menggantikan posisinya akor dominan septim. Kemudian akor 2, baik itu posisi dasar maupun balikan pertama, itu menggantikan posisi akor 4. Demikian juga 2 diminis juga bisa menggantikan akor 4. Mengapa? Nah, kita lihat mulai dari leading tone dulu. Kita lihat mulai dari leading tone dulu. Leading tone ini kita lihat dalam tangan nada C sekarang ya. Ini tangan nada C ya, natural. Nah, diminisnya kan kita tahu B, D, F. Nada ketujuhnya kan B. Trinadanya B, D, F. Sedangkan akor dominan septim, unsur nadanya adalah G, B, D, F. Akor 4 nada ya. G, B, D, F. Kita lihat dua akor itu. Sebetulnya sama. B, ya, D, F. 3 nada sama persis. Sehingga akor leading tone ini sering disebut sebagai akor dominan septim yang tidak sempurna. Karena apa? Karena tidak ada tonikanya. Ya, unsur akornya sama. Leading tone disebut sebagai dominan septim yang tidak sempurna karena apa? Tidak ada tonikanya. Kalian nggak lihat. G, B, D, F hilang G-nya di sini. Ya. Nah, sebetulnya di dalam pendobelan yang wajib itu kan tonika. Nah, ini pertanyaan untuk menjawab kenapa kok double ters. Yang harus didobelkan tonika. Dan jika tidak ada tonika, maka yang bisa didobel berikutnya adalah queen, ya kan? Kita tahu itu. Nah, BDF ini sebagai pengganti dari GBDF itu yang dianggap queen karena tonikanya tidak ada, maka D-nya kemudian dianggap sebagai queen dari GBDF, ya enggak? BDF. Queen-nya adalah D-nya ini. Ya, queen-nya adalah D-nya. Nah, di akor 7, queen-nya ini dianggap sebagai queen D-nya. Walaupun di akor 7 dia adalah ters, tetapi sebagai pengganti dominan septim, dia dianggap sebagai queen. Maka justru malah yang didobel adalah D-nya. Nah, ini dia. Yang didobel adalah D-nya. Karena apa? Sekali lagi, karena D-nya adalah apa? Dianggap sebagai queen-nya. Maka justru yang didobel adalah D-nya, tersnya itu. Begitu penjelasannya. Mengapa yang didobel malah justru ters dari leading tone? Karena apa? Ters dari leading tone dianggap sebagai queen dari akor yang digantikannya, yaitu dominan septim. Gitu. Nah, sekarang bagaimana halnya? Oh, ini dia. Bagaimana halnya jika itu akor 2? Ini, kita lihat di contoh ini, lihat. Ya. Dominan septim, nah ini yang didobel D-nya di sini. Penulisannya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di akor 2, kok bisa menggantikan akor 4? Nah, kita lihat. Akor 2 dalam tangan nada natural ini kan DFA, ya kan? DFA. D,
F, A. Nah, akor 2 ini dia memiliki nada yang kuat. Nada yang kuat kok justru malah tersnya. Karena apa? Tersnya ini di akor yang digantikannya dia adalah tonika. Nada paling terkuat. Oh, paling kok terkuat. Paling kuatnya di akor 4. Nada subdominan yang menentukan disebut sebagai akor 4, yang disebut sebagai subdominan yaitu nada subdominannya itu sendiri. Dalam hal ini di akor 4 tangan nada natural adalah FAC. Nada terkuatnya ini. Sama ini juga dimiliki oleh akor 2. Maka justru nada kuatnya ini ya kemudian diminta untuk didobel dan dijadikan bass di posisi balikan pertama. Karena apa? Dia nada kuatnya itu, subdominannya itu. Apalagi jika itu adalah 2 diminis. Ini saja di 2 minor kebetulan unsurnya sama. Ya kan? Unsurnya sama. Mirip ya. Beda hanya satu nada, C dan D. FA sama. Nah, apalagi kalau di D, F, As. Ya kan? Maka ini yang malah justru harus diperkuat karena 2 nadanya berbeda. Maka ini yang diperkuat. Maka pendobelan harus pada ters. Karena ters pada akor tersebut adalah nada subdominan di dalam nada tersebut. Oke, penjelasannya seperti itu ya. Jadi, ini mengapa yang didobel? Ya, karena subdominan adalah nada yang kuat. Kalau akor 2 dijadikan penggantinya akor 4, maka justru nada subdominannya yang didobel. Demikian juga di diminis balikan kedua. Itu ya. Jadi menjadi sebuah cara untuk Anda mengenal akor leading tone dan supertonika. Sekarang apa hubungannya kedua akor itu? Kita lihat pada penjelasan berikutnya. Ya. Kita lihat pada penjelasan berikutnya. Akor 2 ini sering nanti pada saatnya mendapatkan embel-embel 5 dan 5 yang dicoret seperti ini. Nah, ini seperti ini. 5 dan 5 yang dicoret. Apa maksudnya? Nah, kalau Anda melihat ini, itu tentu kita sudah tahu simbol 5 adalah simbol untuk posisi dasar dari awal ya kan. Sebetulnya posisi dasar kan simbolnya 5-3 aslinya. Ya kan? Aslinya simbolnya adalah 5-3. Tapi hanya biasa ditulis 5 saja ya. Hanya ditulis 5 saja. Tapi sebetulnya dia adalah 5-3. Nah, seperti ini sebetulnya. Tapi sekali lagi, sering hanya cukup ditulis 5 saja. Nah, kita kembali ke sini. Artinya kalau ada simbol 5 di dalam akor 2, ya, kita menuliskannya dia ada dalam posisi dasar, ya kan? D, A, D, F. Ya. Dalam posisi dasar. Posisi dasar artinya bassnya D, tonikanya D ya D. Artinya di sini kita tulis ya hal yang sama. Ya. Kalau ini maksudnya adalah akor 2, 5-nya ini adalah akor 2, maka kita tulis ya D, A, pendobelannya tetap pada tonika. Loh, tadi katanya kok pada tersnya, Pak. Nah, ini kan tidak untuk menggantikan. Kita hanya menulis posisi biasa. Kecuali kalau dia menggantikan akor 4, baru. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana halnya? Kalau ini dicoret 5-nya. Nah, itu dimaksudkan. Nah, ini sesuatu yang cukup berbeda nanti akan kita lihat. Kalau 5-nya dicoret, biasanya ini menunjukkan ya, menunjukkan posisi akor tersebut ada dalam tangan nada minor. Nah, dalam tangan nada minor akor 2-nya itu kan diminis. Nah, kita lihat ya. Ini menunjukkan posisi dalam tangan nada minor artinya ada sesuatu yang dinaikkan. Nah, kalau simbolnya 5 seperti ini artinya yang dinaikkan nada queen-nya. Nah, bagaimana halnya sekarang? Kita lihat dengan simbol 5 dicoret seperti ini, ya kan? Sekali lagi, kita tadi sudah melihat bahwa ini adalah tanda queen-nya naik dan biasa ada pada tangan nada minor. Sementara jika tidak dicoret seperti ini ada dalam tangan nada mayor. Kita tadi sudah menemukan. Jadi seperti ini ya. Ini dalam posisi dasar, seperti biasa. Bagaimana kalau dicoret seperti ini? Nah, ini
tentu tidak terus kemudian kita tulis D, F, karena ini kuenya naik, ini kan kuenya A. Tidak terus kemudian yang dinaikkan A-nya. Kalau seperti ini menjadi tidak cocok. Karena apa? Ini kan bukan diminis, bukan minor, tetapi dia menjadi augmented. D, F, ice. Nggak cocok kemana-mana ya. Nah, yang dicari di sini adalah bagaimana dalam tangga nada minor itu akord 2-nya di sini tetap bisa masuk ya. Tidak DF ice, tetapi DF ice itu apa ya? Trinada apa itu? Jadinya agak bingung juga. Ters kecil ya, F ters besar. Ya. Ters besar lebih malah. Jadi nggak ketemu kemana-mana. Sehingga kalau ini kemudian tangga nadanya tetap C mayor, ini menjadi tidak cocok kalau simbolnya ini. Maka harus kita kembalikan ini menjadi tangga nada relatif minornya. Kalau ini natural, relatif minornya apa? Relatif minornya adalah A minor. Akor keduanya, akor supertonikanya bukan D, F, A. Kalau A minor tentu adalah B, D, F. Ya toh? Akor keduanya adalah B, D, F. Tapi kan diminis, Pak. Padahal dimintanya adalah kalau tangga nada minor itu memang diminis. Cuman dalam hubungan ini kalau ini kemudian ini 5-nya diminta queen-nya naik, berarti D ya, B, D, F itu tidak B, D, F, tetapi menjadi B, D, ya, F-nya naik menjadi fis, ya, B, D, fis, sehingga didapatkan duanya ini adalah 2 minor di dalam tangga nada ini. Ya. Artinya apa? Kalau ada 5 dicoret itu kuenya naik. Di dalam tangga nada minor itu diminta akor 2-nya tetap minor. Menjadi minor, bukan diminis. Seperti itu. Ya, sekali lagi. Kalau 5-nya tidak dicoret itu artinya dalam tangga nada mayor tetap. Akor 2-nya tetap minor. Nah, kalau ada 5 dicoret, itu diminta di dalam tangga nada minor. Di mana akor 2-nya yang tadinya diminis, diminta untuk menjadi minor. Kenapa menjadi minor? Nah, ini nanti akan kita berpikir tentang, kita bicarakan dalam progresi akor supertonik minor ke akor leading tone diminis. Nah, begini. Nah, ini tadi kan biasa pada dalam tangga nada minor, artinya ini tidak lagi C mayor, ini harus C minor. Nah, akor 2-nya C minor adalah apa? B, D, F, C minor. Tapi karena ini 5-nya dicoret, maka queen-nya naik menjadi fis. Ya, akor 2-nya dalam tangga nada minor itu menjadi tetap minor, bukan diminis. Itu ya, kalau ada 5 dicoret, queen-nya naik. Artinya akor 2-nya bukan lagi diminis, tetapi menjadi minor. Tujuannya apa? Nanti kita bahas dalam progresi supertonik ke leading tone. Nah, sekarang kita lihat dulu di akor 7. Ya. Akor 7 ini dalam tangga nada natural C mayor ya. Ini tangga nada C mayor. Akor keduanya apa? B, D, F. Ya. Dia diminis. Nah, karena diminis ya, 7-nya diminis, Anda sudah tahu bahwa itu 7-nya adalah diminis, maka kemudian kita tulis dalam posisi balikan pertama. D dulu, ya, ini B, D lagi, ini F. Nah, ini 7 diminis. Dalam tangga nada mayor kita dapatkan 7 diminis. Ya. Nah, sekarang sekali lagi, kalau ada
Oh ada coretan lagi. 6-nya dicoret. Itu apa maksudnya? Artinya 7 diminis balikan pertama. Ya. Sama seperti ini 7 diminis balikan pertama. Tapi apa maksudnya ini? Nah, ini kalau dicoret seperti ini, itu yang dinaik. Kalau ini yang dicoret 5, Queen-nya naik. Kalau ini tonikanya yang naik. Nah, tonikanya naik. Apakah kemudian bis ini akor ketujuhnya menjadi bis? Nah, sekali lagi analoginya sama. Kalau ini dalam tangga nada mayor, ya toh? Kalau ada coretan seperti ini, maka bicaranya adalah tangga nada minor. Artinya apa? Ini tidak kemudian menjadi C mayor, ya. Ini kita membacanya adalah C, A minor. A minor. Nah, leading tone-nya apa? Leading tone-nya A minor. Leading tone-nya adalah GIS B D, ya toh? GIS B D. Mestinya ini adalah GIS, ya. GIS B D, ya. GIS B D. Harusnya seperti ini. Tapi kan sekali lagi ingat, leading tone diminish. Dia ada dalam balikan pertama apalagi. Maka tentu kita tuliskan menjadi, penulisannya menjadi seperti ini. Oh no. Ya. Penulisannya menjadi begini. Yang benar penulisannya udah begini. Nih, leading tone-nya tadi kan ini tangga nada A minor. Karena ada coretan, dia berarti menunjukkan dia posisi tangga nada minor. Sehingga leading tone-nya bukan lagi G, tetapi bukan lagi B, tetapi GIS. Ini analoginya adalah minor harmonis, ya. GIS. Tapi ingat, balikan pertama. GIS B D. Balikan pertama. Tersnya B. Nah, ya. Tersnya B. Ya. Tersnya B. Kemudian baru tulis GIS. Ini B lagi karena tersnya B tadi. Ya. Tersnya B. Yang di double tersnya. Baru ini D. Ya, seperti itu penulisannya. Artinya, kalau ada penanda 6 dicoret, tonikanya. Tonikanya tadinya G, ya toh? G, B, D, menjadi GIS karena apa? Diminta naik. Tonikanya diminta naik. Kalau 6 dicoret, tonikanya diminta naik. 5 dicoret, Queen-nya diminta naik. Hubungan itu kita pakai untuk ini, progresi akor supertonik ke akor leading tone. Kita lihat. Kalau ada simbol 5, 6 dalam sebuah progresi akor, itu artinya diminta progresi akor 2 ke akor 7. 2 minor ke akor 7 diminis. 6-nya itu adalah balikan pertama sehingga dia adalah 2 minor ke akor 7 diminis. Biasanya kemudian diselesaikan ke akor 1. Kenapa akor 1? Ingat, leading tone fungsinya menggantikan akor 5. Leading tone fungsinya menggantikan akor 5. Sehingga menujunya ke akor 1. Dengan demikian, hubungannya seperti apa? Nah, kita sekarang buat ya. 2. Ini tangga nadanya mayor, C mayor ya kan? Berarti ini C. Ya. 2-nya ini posisi dasar, ingat, berarti ini D. Lah ininya apa? Nah, ininya apa? Ininya apa ini? Posisi dasar atau balikan pertama? Nah, akor leading tone-nya apa sih? B kan? BDF. BDF, leading tone-nya BDF. Tapi balikan pertama sehingga bassnya adalah D. Seperti ini. Ya. Oke. Sekarang
Kita tulis berikutnya, ya. Kita tulis berikutnya. Ini D, A, D, F. Ke akor 1. Ya. Ini apa? Nah, B, D, F. Ini B, D lagi, ini F. Seperti ini. Oke. Akor satunya apa? Nah, ini dia. Ini kuncinya sekarang. Ya, kuncinya sekarang begini. Ini C. Dan seterusnya. Oke. E, ini G. Wow, naik terus. Tidak, bassnya kan turun. Ya. Nah, lu ini kok belum ditulis? Oke, ini apa tadi? Ini rahasianya. Kenapa ini belum ditulis? Kalau Anda menemukan 5, 6, itu dipastikan itu adalah akor 2 ke akor 7. Penulisannya begini. Bassnya sama. Sopran dan altonya juga sama, karena kebetulan unsur akornya sama. Yang didouble di akor leading tone adalah tersnya. Di akor 2, posisi dasar, ini tonikanya. Ya. Lihat, dua unsur akor ini sama. Yang berbeda hanya ini dia. Nah, ini dia. Yang berbeda itu. Di B sebagai tonikanya. B, D, F. Nah, hubungan 2 ke akor 7 harus diselesaikan ke akor 1. Syaratnya, ini. Dari supertonik ke diminis. Ada nada yang sama itu dibiarkan. Ya. Yang diselesaikan, nah ini dia. Ini harus diselesaikan ke naik. Nah, ini harus diselesaikan naik. Sementara ininya sama. Penulisannya bagaimana? Biasanya ini hanya ditulis. Nah, karena itu nada yang sama, tidak ditulis lagi. Nah, yang berbeda biarkan. Nah, jadi kalau kalian menulis akor 2 ke akor 7, selesaikan di akor 1, di mana nada yang berbeda ini diselesaikan naik. Nada yang lain tidak usah ditulis. Seperti itu. Ya, sekali lagi. Hubungan supertonik ke leading tone biasanya ditunjukkan oleh simbol 5, 6. 5 itu untuk menunjukkan akor 2 posisi dasar. 6 untuk menunjukkan akor leading tone diminis balikan pertama. Hubungannya adalah kedua akor itu unsur nadanya sama. Yang berbeda hanya satu, yaitu, nah ini dia. Ini tadi, kalau boleh saya tulis, ya kan? Kalau boleh saya tulis di sini, D, F, A. Oh, no. Sorry. Jangan ditulis pakai ini. Hancur nanti. Nah, saya tulis pakai ini aja. D, F, A. Nah, ini. Kan? Akor 2-nya kan D, F, A. Di dalam tangan ada C mayor. Akor 7-nya apa? Akor 7-nya B, D, F. Nah, dua unsur akor ini kan nadanya sama. D dan F. Ya kan? D, F itu sama. Yang berbeda adalah A, B. Maka yang ditulis yang berbeda saja. Dengan posisi dia diselesaikan naik. D, F, A, B, D, A. Diselesaikan naik. Kok bisa? Ya, iya bisa. Karena apa? Ini balikan pertama pastinya D. Nggak perlu ditulis lagi. Terus yang didouble di akor leading tone juga D. Tidak perlu ditulis lagi. Dan nada F-nya sama. Nggak perlu ditulis. Yang ditulis hanya nada yang berbeda. Begitu ya. 2 ke 7 hanya menulis nada yang berbeda dalam posisi naik. Diselesaikan naik. 2 ke 7 diselesaikan ke akor 1. Oke? Nah, sekarang kita lihat di tangga nada minor.
di tangga nada minor. Ingat, natural C-nya berarti C minor ya. Simbolnya kalau tangga nada minor biasanya ini 5, 6 dicoret. Karena apa? Menunjukkan tangga nada minor. Kenapa harus begitu? Rahasianya supaya akor yang ditulis benar. Kenapa bisa begitu, Pak? Kalau nggak dicoret benar atau tidak? Kita coba ya. Nanti kita lihat. Tapi kita lihat pembuktiannya dulu. Ditulis secara benar. Oke. Akor 2. Ke akor 7. 5, 6 dicoret. Itu juga menunjukkan 2 ke akor 7. 2 minor ke akor leading tone diminis balikan pertama. Dan harus diselesaikan ke akor 1. Nah, oke. Dalam tangga nada minor ya, kita selesaikan yang benar dulu. Nah, akor 2-nya, tangga nada minornya apa berarti? A minor. Akor 2-nya B, D, F, ya kan? B. Akor 2-nya A minor, B, D, F. Oke. D. Ini B lagi. Ya. Posisi yang paling mudah. Oke. Saya tulis di sini. Ini tangga nada minor. Sehingga ini bukan DFA. Tangga nada minornya A minor. Sehingga dapatnya B, D, F. Akor 7-nya apa? Nah, ini. Akor 7-nya aslinya itu kan. Kalau minor akor 7-nya apa? G, B, D. Ya kan? Ya enggak? Oh betul. Akor 7-nya G, B, D. Ya. 5 dicoret. Ini berarti kuinnya apa? Kuinnya adalah F. Dinaikkan. Berarti menjadi B, D, Fis. Tidak lagi diminis 2-nya. Tapi menjadi 2 minor. Sesuai ini simbolnya jadinya. Karena 5, 6 itu artinya 2 minor. Akor leading tone diminis. Kita lihat akor leading tone-nya. Kalau ini tidak dicoret, maaf. Kalau ini tidak dicoret, dia GBD. Dan itu, ini simbolnya salah jadinya. Karena harusnya menjadi 7 mayor. Diminis dan sebagainya, balikan pertamanya salah semua. Tapi yang diminta adalah begini. Ini dicoret. Ya. Ini dicoret. Karena apa? Dia, maaf. Itu dicoret, dia diminta menjadi sesuatu yang sesuai dengan simbolnya. Leading tone diminis ini. Kalau ini hanya ditulis GBD nggak salah, nggak benar jadinya karena itu mayor. Maka coretan ini yang kemudian menunjukkan bahwa itu adalah seharusnya simbol yang benar. Artinya ini GIS BD. Tadi kita belajar 6 dicoret berarti tonikanya yang naik. Tonikanya G toh, dinaikkan jadi GIS. Sehingga dia cocok. Leading tone diminis balikan pertama. Balikan pertamanya nanti apa? Kita tulis di sini. B. Ya toh? Balikan pertama. Berikutnya ini karena yang didouble tersnya ya toh? B lagi. D ada ya, ini tulis D. Ya kan? Nah, berikutnya yang berbeda ini. Ini harusnya GIS. Nah, ini ada yang nggak cocok. Ini BD FIS ini juga harusnya FIS. Seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, ingat. Yang nadanya sama nggak perlu ditulis 2 kali. Ya. Seperti ini. Nah, ini diselesaikan naik. Naiknya FIS, GIS, berarti ini A. Nah, ini diselesaikan naik. Yang lainnya menyesuaikan. Ini adalah A. Seperti ini. Ini sesuaikan. Ini C. Atau E. Taruhlah. Ini apa? C ya. Nah, seperti ini penyelesaiannya. Jadi ini cocok simbolnya. Ya. Tonikanya naik, ya ini naik. Artinya sekali lagi kalau ini dicoret, ini menunjukkan bermainnya di tangga nada minor.
Jangan dipaksakan loh. Kalau misalnya tidak ada simbol apapun ya cari relatif minornya apa begitu. Jangan kemudian ini C mayor, kemudian maunya tangan nada minor, tiba-tiba langsung C minor begitu saja. Salah jadinya. Kalau C minor kan 3 mol. Ya. Cari relatifnya. Oke, kita lihat contoh soalnya sekarang. Ada bla 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 begini. 4 mol. 4 mol. Nah, ininya kita abaikan dulu saja. Ya, kita lihat simbol 56-nya ini. Oke. Ini simbol 56-nya apa jadinya? Simbol 56-nya 4 mol. Ini as tanpa simbol, berarti ini posisi dasar. Oh, ini artinya as mayor, ya, bukan minor loh ya. Karena ini posisi dasar, nggak ada simbol apapun, artinya ini akor satunya ini. Akor satunya seperti itu. Yang lain-lainnya menyesuaikan nanti. Nah, ini akor satu. Berarti ini tangga nadanya mayor bicaranya. Dengan demikian, ini adalah 2 minor, ya toh. Kemudian namanya ini 2 minor menuju namanya apa? Seperti tadi, polanya selalu sama. 7 diminis balikan pertama. Ya. 7 diminis balikan pertama. 7 diminis balikan pertama. Kok selalu begitu ya Pak? Iya, selalu begitu. Ya. Nah, kita lihat sekarang. 2 minornya ini apa sih? Dari as, 2 minornya apa? As, berarti bass ya toh? Bass. Terus berikutnya apa? Des, ya toh? Trinada berikutnya dari bass kan des. Trinada berikutnya dari des apa? F atau Fes? F. Artinya ini cocok. Ini 2 minor, ya toh? Ini 2 minor. Sekarang 7 diminisnya apa? Nah, 7 diminisnya kita lihat. Nada ketujuhnya apa? As, berarti ini G ya toh? As itu berarti nada ketujuhnya G. Trinada G, G, trinada berikutnya setelah ini apa? Dalam tangan nada minor. Bass ya toh? Bass. Trinada berikutnya dari bass ini lihat. Oh, des. Nah, ini cocok 7 diminis. Nah, bass dash F, G bass dash. Bass dan dash sama. Bass dan dash sama. Yang berbeda adalah F dan G-nya. Nah, kita lihat. F dan G-nya. Sehingga ini kita bass dash F kita sudah punya bass di sini. Ya, sudah punya bass. Nah, tinggal kita selesaikan ini. F misalnya. Ini dash. Oh. Tuh. Nah, ini ke akor 6. Kok ke akor 6? Ya, ini akor 1. Kalian harus tahu, harus ingat itu. 1. Jadi 25 harus ke akor 1. Cuman ini posisi balikan pertama. Balikan pertama atau bukan? Nah, kalau ini bukan balikan pertama ini. Nah, ini. Posisi dasar karena bassnya di as, ya toh. Oh. Nih, ini sudah C. Ini D, ini F. Nada yang sama tadi apa? Bass dan dash. Ya. Ya, bass dan dash. Sehingga yang berbeda apa? Kita cari. Oh, yang berbeda F ke G. Nah, ini. Ini kita pecah. Ini menuju G, ya toh? Yang lainnya nggak perlu karena bass sama. Dash juga sama. Ini bass jelas ini karena akor 1 dia menuju ke C. Sudah ada nadanya, tidak perlu dicari-cari. Ya. Nah, yang harus diselesaikan hanya tinggal ini. Ini D, ini jelas. F, G,
G ini harus naik. Dia harus kemana? Harus naik dia. Ini kan as CS loh, akor satunya. Ya kan? Nah ini 4 mol as CS. Jadi dia harus ke as. Mengapa harus ke as? Sekali lagi, tolong diingat, nada yang berbeda harus diselesaikan naik. Yang lainnya tidak perlu ditulis. Yang lainnya nggak perlu ditulis karena sama nadanya. D-nya ini kemana? Nah, as, C, as, C, ini berarti ini ke E. Oke. Ya, seperti itu. Penyelesaiannya begitu. Ya. Anda hanya tinggal memperhatikan nada yang berbeda saja. 5, 6 artinya 2 ke 7. 2 minor ke leading itu. Contoh berikutnya yang di minor. Ini kebetulan 5, 6 coret. Ya. Sekali lagi kalau ada dicoret begini berarti dia adalah tangga nada minor. Buktikan bahwa itu tangga nada minor. Nah, ini lihat. Nah, ini ada crash seperti ini. Nah, itu minor. Ini coret lagi jelas itu minor. 2 crash berarti B minor. Kita cek. Oh, ini betul. B tidak ada simbol, berarti dia maunya adalah akor 1. Ya. Itu maunya adalah akor 1. Seperti itu. Ya. Ini maunya adalah 1 minor. Nah, seperti itu. Kita lihat sekarang. Masih perlu dihijau lagi ya ternyata. Akor 2 dari ini B minor. Akor 2-nya adalah apa? Akor 2-nya adalah halo. Dari B minor akor 2-nya adalah cis, ya toh? Cis E G. Ingat, permintaannya adalah 2 minor. Ya. 2 minor. Nah, ini tadi apa? Queen-nya dinaikkan sehingga ini menjadi his, ya toh? Nah, itu. Sekarang ini maunya adalah 7 diminis balikan pertama. Wah, susuan. 7 diminis balikan pertama. Ya. Nah, tanda diminisnya kita pakai. Diminis. Ya, balikan pertama. Unsurnya apa? Kita lihat 7 diminis balikan pertama. Unsurnya apa? Kita lihat. Nada ketujuhnya apa itu? Ais. Oke, betul. Nada ketujuhnya adalah ais. Betulkah ais langsung? Belum. Nada ketujuhnya sebelumnya adalah A. Cis. Ini E. Tapi sekali lagi ini 6 diminta sudah dicoret, artinya dia diminta seperti tadi. 6 dicoret artinya tonikanya yang naik. Ya. Tonikanya yang naik sehingga menjadi ais bukan lagi acis E. Nah, sehingga ini cocok jadi 7 diminis. Tadinya kalau acis E itu mayor, ini menjadi diminis sesuai dengan simbol yang dipakai. Ais cis E. Kita lihat ais cis E dan cis E gis, nada yang sama cis dan E, yang berbeda gis dan ais. Nah, kita cari saja. Ini cis, jelas dipakai. Kita lihat, misalnya di sini kita isikan cis E gis. Taruhlah ini gis, ya. Ini E. Nah,
Sudah? Cis dan E itu nada yang sama, nggak perlu ditulis. Ini juga nggak perlu ditulis. Lupa kan ice. Sekali lagi ingat, balikan pertama. Sehingga bassnya bukan lagi ice, tapi cis. Sehingga ini nggak perlu ditulis lagi. Yang berbeda hanya apa? Yang berbeda hanya gis ke A. Nah, ini pecah. Kebetulan harus dipecah karena dia seperempat. Jadi seperdelapan. Ke apa ini? Pecahnya ke apa? Tuh. Nah, pecahnya tentu menjadi ini ice. Iya, seperti ini. Ini harus diselesaikan mana? Harus naik. Jadi gis, ice, B. Cocok ya, B, D ini otomatis F. Fis. Nah, kita lihat progresi dalam minor bunyinya. Iya, progresi dalam minor. Ya, 2 minor ke akar 7 diminis. Gitu. Dalam mayor, 2 minor ke 7 diminis. Berbeda ya. Oke. Baik. Itu penjelasannya, nanti kita akan belajar lebih jauh lagi untuk kita menyelesaikan hal-hal seperti ini ya. Yang perlu diingat, 5 ke 6 dimaksudkan 2 minor ke 7 diminis. Tidak perlu dua-duanya ditulis akornya, yang ditulis hanya nada yang berbeda. Ya, ini. Yang lain nadanya sama. Dan ini harus diselesaikan naik. Ya, ini harus diselesaikan naik seperti itu. Nada yang sama nggak perlu ditulis. Bass D, F, bass dash F, gas bass dash. Bass dan dash nadanya sama, nggak perlu ditulis. Yang berbeda hanyalah F ke G. F, G. Selesaikan nggak A. Karena A, as maksud saya, adalah akor 1. Nada di akor 1. Demikian juga ini. Gis, ice, B. Karena B adalah akor 1, unsur 1 minor. Yang lainnya tidak ditulis. Baik, begitulah hubungan supertonika, ya, progresi supertonika ke akor leading tone diminished. Demikian, semoga kalian bersemangat untuk tetap mempelajarinya. Kalau perlu ini diulang bagian-bagian itu mana yang tidak jelas dan tanyakan kepada saya secara langsung jika diperlukan. Terima kasih sudah belajar dengan bersemangat. Kita akan bertemu lagi di dalam pembelajaran kita yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, berkah dalam. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya.